我早就说过，云龙贤弟，奇怪，在这儿，雷鹏法师，汉九幽。除了这等败类，想来那当初就该将他们击。Halo guys, welcome back to Guardi Universe. Kita bakal melanjutkan Tonghua di Imperial of Realms atau Wanji Jejun. Udah pada kepo kan dengan kelanjutannya? Nah di part hari ini kita semua bakal melihat Yunfei itu bakal menghabisi klan Zhuge guys. Walaupun mereka sudah melindungi kota, tapi tetap aja kan si klan Zhuge udah menyebab Yunfei. Gak dikasih ampun dong. Nah, jikalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat kekuatan Yunfei yang begitu besar sampai membuat orang-orang dari klan asing itu kocar-kacir kabur ketar-ketir. Yunfei tidak membiarkan hal itu terjadi, langsung menyerang mereka. Alhasil, dua orang yang sadar akan hal itu langsung menjadi korban dan terluka parah. Sementara itu leluhur mereka membawa kabur beberapa orang guys dan bergegas pergi. Awalnya Yunfei tidak mau mengejar, tapi karena dipanas-panasi oleh si naga langit, akhirnya Yunfei mengejar mereka sampai ke keluar pulau. Tapi Yunfei memutuskan untuk membiarkan mereka pergi, soalnya dia yakin kekuatan leluhur mereka kalau benar-benar bangkit itu pasti sangat merepotkan. Alhasil dia bergegas kembali dan hanya menangkap dua orang tawanan. Menyaksikan hal itu, orang-orang di kota auto bersorak berterima kasih kepada pahlawan Yunfei. Ya, Yunfei hanya memberikan nasihat agar terus berusaha keras dan bekerja sama dalam melindungi kota ini. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Semua orang di kota auto bangga guys kepada Yunfei karena dia sungguh baik hati. Mereka sangat yakin pasti Yunfei akan membawa dunia ini ke perdamaian. Lei Yan juga penasaran kira-kira apakah langkah Yunfei selanjutnya kepada dua orang tawanan ini. Dia menyarankan agar dia sajalah yang mengurung kedua orang ini di alam rahasia Lei Yuan. Soalnya konon katanya ada pengkhianat dari sekte abadi yang bekerja sama dengan ras asing. Jadi ada kemungkinan besar kedua orang ini nanti bakal diselamatkan guys. Dengan senang hati, Yunfei menyerahkan mereka kepada Lei Yan. Setelah itu, dia pun bergegas pergi ke suatu tempat untuk menyelesaikan masalah lain. Wah, masalah apa lagi nih guys? Masalah gak pernah selesai ya? Ternyata Yunfei menghampiri Zhuge Yi dan Zhuge Jing. Dia masih tidak terima karena sebelumnya mereka yang pengen mengambil tubuh kekacauan miliknya sampai-sampai dia dijebak. Tentu melihat sosok Yunfei, kedua orang tersebut auto ketakutan memohon ampun. Yunfei menangkap mereka mengancam akan membantai semuanya. Sui Yi yang menyaksikan itu menganggap mereka ini ya cuma pengecut. Soalnya sebelumnya kan mereka itu sok-sokan meremehkan Yunfei. Ketika udah ketangkap, nggak bisa ngapa-ngapain, langsung meminta ampun dan mengatakan suren guys. Zhuge Jing sampai meminta bantuan kepada Tuan Yulong untuk mencoba membujuk Yunfei. Tapi Yulong sendiri juga tidak peduli guys. Soalnya kan sebelumnya dia tuh udah memperingatkan berkali-kali agar jangan pernah berurusan sama si Yunfei. Tapi semuanya tidak diindahkan. Alhasil mereka auto memohon ampun dan terus meminta maaf. Tapi Yunfei tidak ingin memaafkan mereka. Dia langsung menggunakan kekuatannya menghabisi Zhuge Jing. Tersisa Zhuge Yi yang semakin terkencing-kencing guys. Namun sayang semua ini sudah telat. Langsung Yunfei bantai habis di tempat.
我早就说过。哦，元龙贤弟，求。 Tapi setelah itu Yung Fei seperti sedang mencari seseorang gitu. Sampai-sampai dia menggunakan mata ketiganya untuk melacak orang yang dia cari. Yang ternyata dari tadi guys, dia mencari leluhur Zhuge yang waktu itu pengen menyerangnya juga. Dengan mata ketiganya, dengan mudah dia langsung mengetahui posisi dari sang leluhur, yang dimana dia bersembunyi di bawah tanah. Tanpa pikir panjang, segera petir kekacauan pun dilancarkan untuk menghancurkan tanah di sana dan tuar. Ledakan besar auto terjadi. Leluhur Zhuge yang terkena serangan itu mencoba membentuk pelindung. Tapi pelindungnya tidak kuat dan auto hancur seketika sampai membuat dia terhempas. Orang-orang di sekitar sana pun tidak menyangka ya guys. Leluhur Zhuge sendiri aja tidak mampu untuk melawan serangannya Yung Fei. Gimana yang lain coba? Karena tidak berani membalas, leluhur Zhuge mencoba kabur dari sana. Yung Fei tidak membiarkannya terjadi. Langsung menggunakan Taishan Guanshi dan melancarkan serangan mantap. Leluhur Zhuge tidak ingin kalah sampai melancarkan burung besar untuk menahan serangan ini. Tapi sayang burung miliknya terlalu lemah guys. Entah terlalu lemah atau Yung Fei terlalu kuat, burung raksasa itu langsung hancur. Dia pun mengeluarkan senjata ilahi yaitu tombak berhancur untuk menahan serangannya Yung Fei. Tapi lagi-lagi tombak itu juga dihancurkan. Waduh. Gak ada jalan lain, dia pun langsung membentuk sebuah pelindung. Tapi lagi-lagi sayang guys, pelindung tersebut tidak ada gunanya. Dia pun langsung lenyap oleh serangannya Yung Fei. Setelah itu Yung Fei merasa sangat lega. Pada akhirnya dia menghabisi orang-orang jahat yang mengisengi dan meribetkan dirinya. Orang-orang kota yang menyaksikan itu merasa senang. Apalagi sekarang pemimpin dari aliansi abadi harus diubah karena klan Zhuge sudah musnah. Lei Yan juga setuju karena memang orang-orang klan Zhuge itu sengaja jahat. Dia malah menyesal karena dulu tidak menghabisi mereka. Tapi nggak lama dari itu si naga langit pun muncul. Mengatakan semua urusan aliansi abadi cukup dia yang urus. Padahal dia tadi juga pengen menghabisi mereka. Tapi Yung Fei udah bergerak duluan alasannya guys. Ya elah, nih naga mah kebaikan bacot aja nih. Bertarung mah kagak pernah guys. 除了这等败类，想来那人到处就该将他们三人意图坑杀我九州天劫。修士就这么化为了劫灰。 Yung Fei setuju membiarkan dia ngurus. Kebetulan klan naga yaitu klannya Pangeran Yulong berasal dari klan darah naga, maka dia memberikan hormat kepada naga langit. Soalnya bisa dibilang naga langit ini juga merupakan keturunan dari klan naga guys. Atau mungkin sesepuh kali ya. Jadi kalau misalnya dia menjadi pemimpin aliansi abadi, maka otomatis klan naga itu ikut berkembang. Tapi si naga langit tidak mau peduli. Dia tidak ingin kembali ke klan naga guys. Karena sedari awal dia bertekad untuk melakukan perjalanan tanpa henti. Namun semua itu nggak ada masalah sih. Mereka akan selalu menunggu sang naga langit untuk kembali ke klan. 礼尚往来，晚辈定将这消息禀告祖。本王才不稀罕。不过 Sui sempat bingung nih, kenapa si naga langit tiba-tiba dihormati oleh klan naga ya kan? Yang ternyata itu semua dikarenakan si naga langit yang sudah memahami sedikit arti dari kekacauan guys. Jadi pasti dengan ini masa depan dari sang naga langit akan menjanjikan, yang dimana dia semakin kuat. Yung Fei meminta agar Lei Yan membukakan formasi teleportasi ke pohon kekacauan karena dia pengen beristirahat. Pada akhirnya mereka pun bergegas pergi. Di sisi lain, tepatnya di suatu tempat, ada beberapa petinggi yang membentuk dua pelindung yang sungguh besar dan kuat untuk melindungi wilayah mereka.
Ternyata mereka sekarang sedang diserang oleh para iblis dan klan ras asing. 既是入天外天，的确小友刚迈入河道境， Orang-orang klan asing dan para iblis mulai maju mencoba menghancurkan pelindung itu. Mereka menggunakan kekuatannya masing-masing dan sepertinya iblis-iblis ini sudah berada di tingkat tinggi, guys. Mereka juga berhasil menghabisi penjaga-penjaga di sana bersama-sama bekerja sama dalam menghancurkan pelindung itu. Awalnya pelindung itu sangatlah kuat. Kekuatan para iblis tidak berpengaruh. Tapi karena mereka menyerang secara terus-menerus dan menyerang secara bersamaan, alhasil pelindung di sana itu dihancurkan, guys. Membuat para tetua auto terluka parah. Ada kesempatan para iblis pun menjadi semakin bersemangat dan menyerang secara bersamaan. Membuat para tetua menjadi semakin panik. Wah, ini kenapa nih, guys? Sepertinya dunia di sini sedang kacau. Soalnya ada banyak sekali iblis dan ras asing yang menyerang wilayah itu. Apa nanti Yunfei akan tiba ke wilayah ini dan menegakkan keadilan serta perdamaian? Jangan kemana-mana dulu dong. Kita coba masuk ke bagian spoiler untuk part 118 yang akan rilis lagi di hari Minggu ya, guys. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat sepertinya para tetua itu berhasil menahan para iblis dan mengusir mereka. Soalnya kelihatan orang-orang aliansi abadi datang berkunjung ke mereka, guys. Mereka melaporkan wilayah ini sekarang sedang dikuasai oleh seseorang. Apalagi leluhur klan Cuke sudah dibantai habis. Tentu membuat para tetua yang mendengarnya auto kesal dong, siapakah sebenarnya orang itu? Wow, urusannya makin panjang nih, guys. So, kita tunggu lagi di part 118 Wan Jie Zhejun yang sangat seru. Update lagi buat episode-episode terbarunya dan pastinya cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua dan nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.